Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang definisi dan jenis-jenis koloid. Tapi sebelumnya, tolong jawab pertanyaan berikut. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka sebaiknya kita membahas terlebih dahulu definisi tentang koloid dan jenis-jenis dari koloid. Kita mulai dari definisi koloid. Mungkin kata koloid masih terdengar asing di telinga kalian. Nah, untuk memahami tentang koloid, mari kita bahas tentang campuran terlebih dahulu. Campuran digolongkan berdasarkan besarnya partikel menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Nah, bagaimana membedakan ketiga campuran tersebut? Contoh yang mewakili larutan, koloid, dan suspensi bisa kita lihat pada slide berikut. Misalnya, air dan garam, susu, dan campuran pasir dan air. Menurut pendapat kalian, manakah yang termasuk koloid, larutan, dan campuran? Untuk itu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, campuran air dan garam. Ketika air dan garam dicampurkan, maka garam akan larut dan membentuk larutan garam. Di dalam larutan garam, saat terlarut, tersebar dalam bentuk partikel yang sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan lagi dari mediumnya atau bersifat homogen dan tidak dapat disaring. Selanjutnya, pada campuran pasir dan air, ketika pasir dan air dicampurkan, maka pasir tidak larut. Pasir dan air akan memisah dan campuran ini disebut dengan suspensi. Suspensi bersifat heterogen dan dapat dipisahkan dengan penyaringan. Dan yang terakhir, campuran susu dan air. Ketika susu instan dicampur dengan air, ternyata susu akan larut, tetapi larutannya keruh. Jika didiamkan, campuran ini tidak memisah, tapi tidak dapat disaring. Secara makroskopis, campuran ini tampak homogen, tetapi jika diamati dengan mikroskop ultra, akan bersifat heterogen. Campuran inilah yang disebut dengan koloid. Koloid merupakan sistem dispersi, yaitu keadaan di mana suatu zat terdistribusi secara merata di dalam mediumnya. Misalnya saat kita memasukkan tepung kanji ke dalam air panas, tepung kanji berperan sebagai fase terdispersi dan air panas berperan sebagai medium pendispersi. Berdasarkan ukurannya, sistem dispersi dibagi menjadi tiga, yaitu dispersi kasar atau suspensi, dispersi halus atau koloid, dan dispersi molekuler atau larutan. Jika ditinjau dari ukuran partikelnya, suspensi memiliki ukuran lebih dari 100 nanometer, sedangkan koloid ukuran partikelnya antara 1 sampai 100 nanometer, dan larutan ukuran partikelnya kurang dari 100 nanometer. Dari penampilan fisiknya, suspensi bersifat keruh, sedangkan koloid dari jernih sampai keruh. Sedangkan berdasarkan kestabilannya, jika didiamkan, suspensi mudah terpisah atau mengendap, sedangkan koloid sukar terpisah dan relatif stabil, sedangkan larutan tidak terpisah sama sekali karena sangat stabil. Untuk pemisahannya, suspensi bisa dengan cara filtrasi atau penyaringan, sedangkan koloid dan larutan sama-sama tidak dapat disaring. Nah, berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama, larutan bersifat homogen atau tidak bisa dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra, sedangkan koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra, sedangkan suspensi bersifat heterogen. Untuk ukuran partikelnya, semua partikel larutan berdimensi kurang dari 1 nanometer, sedangkan partikel koloid ukurannya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Ukuran suspensi, semua partikelnya lebih besar dari 100 nanometer. Larutan memiliki satu fase, sedangkan koloid dan suspensi masing-masing memiliki dua fase. Larutan bersifat stabil, sedangkan koloid pada umumnya stabil, dan suspensi tidak stabil. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Untuk suspensi tidak dapat disaring sama sekali. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan sebelumnya, coba kalian tentukan manakah yang merupakan larutan sejati,
koloid atau suspensi di antara santan, air gula, kopi, tepung terigu dan air, sirup, atau mentega. Silahkan pikirkan baik-baik, kemudian diskusikan dengan temanmu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh dispersi kasar atau suspensi koloid dan larutan sebagai berikut. Yang termasuk ke dalam suspensi misalnya air sungai yang keruh, campuran air dan pasir, campuran kopi dan air, campuran minyak dan air. Sedangkan yang masuk koloid misalnya sabun, susu, jelly, mentega, dan mayones. Yang termasuk larutan misalnya larutan gula, larutan garam, spiritus, alkohol, larutan cuka, air laut, dan udara yang bersih. Lanjut pembahasannya ke komponen penyusun koloid. Koloid terdiri dari fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium dispersi. Fase terdispersi atau fase dalam merupakan fase yang tersebar halus yang kontinu, umumnya memiliki jumlah yang lebih kecil atau mirip dengan zat terlarut. Fase terdispersi merupakan zat yang fasenya berubah. Sedangkan fase pendispersi atau fase luar atau medium merupakan fase yang diskontinu. Jumlahnya lebih besar atau mirip dengan pelarut dan merupakan zat yang fasenya tetap. Menurut penelitian Thomas Graham yang dilakukan selama 4 tahun tentang difusi larutan melalui membran, yaitu koloid dan kristaloid. Zat yang mudah berdifusi umumnya membentuk kristal dalam keadaan padat dan disebut kristaloid. Misalnya, larutan natrium klorida dalam air, tetapi ada juga zat bukan kristal yang mudah berdifusi, misalnya asam klorida dan asam nitrat. Sedangkan zat yang sukar berdifusi disebut koloid, misalnya lem, agar-agar, dan putih telur. Setelah memahami definisi koloid, kita lanjut pembahasannya ke jenis-jenis koloid. Ada 8 jenis koloid. Karena tidak ada koloid gas dalam gas, campuran gas dalam gas akan selalu membentuk larutan yang bersifat homogen. Sebelum membahas lebih lanjut tentang jenis-jenis koloid, kalian sudah harus tahu membedakan yang mana medium pendispersi dan fase terdispersi. Karena beberapa literatur teknik penulisannya berbeda, ada yang mendahulukan medium pendispersi dan ada yang mendahulukan fase terdispersi. Tabel ini kita bisa melihat ada 3 jenis koloid yang utama, yaitu sol padat, emulsi padat, buih padat. Sol, emulsi, buih, aerosol padat, dan aerosol. Sedangkan berdasarkan fase zat terdispersinya, sistem koloid terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama sol merupakan koloid dengan zat terdispersi fase padat. Yang kedua, emulsi merupakan koloid dengan zat terdispersinya fase cair. Dan yang terakhir, buih merupakan koloid dengan zat terdispersinya berupa fase gas. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari koloid sol yang terdiri atas 3. Yang pertama, sol padat merupakan jenis koloid dengan fase padat terdispersi dalam fase padat. Contohnya logam paduan, kaca berwarna, intan hitam, dan baja. Yang kedua, sol padat merupakan jenis koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase cair. Hal ini berarti zat terdispersi fase padat dan medium berupa fase cair. Contohnya cat, tinta, dan kanji. Dan yang ketiga ada sol gas, koloid dengan zat fase padat terdispersi dalam zat fase gas. Hal ini berarti zat terdispersi fase padat dan medium fase gas. Contohnya adalah asap dan debu. Agar lebih mudah kalian ingat, mari kita visualkan contohnya di sini. Contoh dari sol padat mulai dari kaca berwarna, paduan logam, baja, dan intan hitam. Setelah sol padat, kita lanjut ke sol cair. Nah, yang termasuk contoh dari sol cair yaitu tinta, cat, dan kanji. Dan yang terakhir ada sol gas atau aerosol. Contoh dari sol gas yaitu asap dan debu. Jenis yang kedua yaitu koloid emulsi yang terbagi menjadi yang pertama emulsi padat, koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase padat. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase padat. Contohnya mentega, keju, jelly, dan mutiara. Yang kedua emulsi cair, koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase cair. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase cair. Contohnya susu, minyak ikan, dan santan kelapa. Yang terakhir emulsi gas, koloid dengan zat fase cair terdispersi dalam zat fase gas. Hal ini berarti zat terdispersi fase cair dan medium fase gas. Contohnya obat-obatan insektisida yang disemprot, kabut, dan hairspray. Berikut ini ditampilkan contoh-contoh dari emulsi padat.
Yang pertama mentega, jelly, keju, dan mutiara. Jenis emulsi yang kedua yaitu emulsi cair, yang termasuk emulsi cair contohnya susu, minyak ikan, dan santan. Jenis emulsi yang ketiga yaitu emulsi gas, contohnya insektisida yang disemprot, hairspray, dan kabut. Jenis koloid yang ketiga yaitu koloid buih, yang terbagi menjadi dua. Yang pertama buih padat, merupakan koloid dengan satu fase gas terdispersi dalam satu fase padat. Hal ini berarti saat terdispersi fase gas dan mediumnya fase padat. Contohnya busa jok dan batu apung. Kemudian yang kedua busa cair atau buih cair, merupakan koloid dengan satu fase gas terdispersi dalam satu fase cair. Berarti saat terdispersi fase gas dan mediumnya fase cair. Contohnya buih sabun. Jelas, mari kita lihat pada slide berikut. Yang termasuk buih padat, yang pertama batu apung, spons, styrofoam, dan roti. Jenis buih yang kedua yaitu buih cair, yang termasuk contoh buih cair yaitu buih sabun, krim kocok, dan buih soda. Selain kedelapan jenis koloid yang tadi dan 3 jenis koloid berdasarkan fase terdispersinya, ada lagi jenis-jenis koloid yang lain yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil merupakan koloid yang partikel terdispersinya menarik medium pendispersinya. Sedangkan koloid liofob merupakan koloid yang partikel terdispersinya tidak menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersi berupa air, maka disebut koloid hidrofil dan koloid hidrofob. Nah, itulah pembahasan materi kita tentang definisi dan jenis-jenis koloid. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.